Malun Semahe. Selamat hari Minggu dan terpujilah Kristus yang menyertai kita semua. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari Minggu ini di minggu pertama bulan Februari tahun 2021. Saya undang saudara-saudara sekalian yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita lakukan bersama-sama Kidung pujian Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Kita tahbiskan ibadah kita di pagi ini. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saudara-saudaraku, nas pembimbing kita di pagi ini diambil dari kitab perjanjian baru, dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-29. Bunyinya begini. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikianlah saudara-saudaraku nas pembimbing kita di pagi ini. Saudara-saudaraku dipersilakan duduk kembali. Oh
Saudara-saudaraku, untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di minggu yang berjalan ini, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku, oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat, kita mulai. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing dengan hati yang tulus, ikhlas dan penuh kerendahan. Kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang amat mengasihani, kasihankanlah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita dengarkan bersama berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya saya memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudaraku dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, kita akan masuk pada doa syukur dan doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang penuh cinta kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus, bersama dengan seluruh jemaat Gemis Depok yang ada di rumah masing-masing, kami datang kepadamu, membawa syukur kami yang tak terhingga karena kasih-Mu yang begitu besar, yang boleh kami rasakan dari hari ke hari, dari saat ke saat. Sampai pada hari Minggu yang pertama ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Dengan segala pengalaman yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, anak-anak, cucu-cucu, orang tua, dan keluarga kami masing-masing. Di mana kami boleh menjalani kehidupan kami dengan tanggung jawab kami masing-masing sebagai apapun kami. Dengan situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan menguatkan kami. Oleh sebab itu kami boleh tiba di minggu pertama di bulan Februari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu untuk kelanjutan hidup kami. Terima kasih Engkau telah percayakan pada hamba-Mu ini dan bagi kami semua untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuatkan dan tambahkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman bersama. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi ini, di minggu yang pertama di bulan Februari, terambil dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Keluaran 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan Alkitab kita di pagi ini. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebab itu, janganlah ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara jemaat memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 baik 1 dan 2. Bagi Yesus. Jemaat diundang berdiri. Kita akan berdoa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Hingga pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Februari ya Tuhan, Engkau telah mampukan kami memberi persembahan syukur kepadamu. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur kami ini, hingga kami boleh pakai dalam pelayanan di tengah-tengah Jemaat Gemis Depok. Ajarlah kami untuk memberi yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali bisa berjumpa sebagai satu persekutuan jemaat yang beribadah. Walaupun kita masih dalam format jarak jauh. Seperti yang kita sedang lakukan saat ini. Kita bersyukur karena kita tetap bisa bernyanyi, memuji Tuhan secara bersama.
kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Kita bisa mengaku dosa dan menerima berita pengampunan secara bersama. Kita bisa berdoa bersama, mengaku iman bersama, dan kita bisa membaca Alkitab dan merenungkannya secara bersama pula. Kita patut bersyukur untuk semua itu, dan juga kita patut bersukacita karenanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, kalau ditanya, bolehkah kita berbohong? Maka jawaban spontan kita adalah tidak boleh. Orang Kristen dilarang berbohong. Orang Kristen harus berani mengatakan ya kalau memang iya, dan berkata tidak kalau memang tidak. Kalau mengatakan iya untuk tidak dan mengatakan tidak untuk iya, maka itu namanya berbohong. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Itu juga yang kita ajarkan kepada orang lain, terutama kepada anak-anak kita. Jangan berbohong ya, Tuhan gak suka loh. Begitu sering kita dengar kata-kata yang keluar dari mulut kita sebagai orang tua. Mengapa berbohong itu dilarang? Mengapa kita tidak boleh berbohong? Karena kita tahu Tuhan tidak suka dengan kata-kata bohong atau dusta. Nah, dalam 10 hukum Tuhan ada satu butir yang jelas melarang kata-kata dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 16. Di dalam Alkitab, dusta itu dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Sesuatu yang harus dihindari. Sesuatu yang tidak patut dilakukan. Sesuatu yang memang sama sekali tidak boleh. Tidak boleh berdusta. Itu dilarang. Dalam kitab Amsal ada banyak kata-kata yang bernada negatif terkait dengan dusta. Misalnya, orang benar benci kepada dusta. Pasal 13 ayat 5. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Pasal 12 ayat 22 dari kitab Amsal ya. Berdusta atau berbohong itu tidak baik. Karena itu kita tidak boleh melakukannya. Dalam surat Efesus kita temukan perintah tegas dari sang rasul begini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Itu dalam Efesus 4 ayat 25. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun berbohong itu dilarang di dalam Alkitab, namun di dalam Alkitab juga kita bertemu dengan cerita di mana orang yang berkata bohong tetapi justru dikenan dan malah diberkati Tuhan. Contohnya adalah dalam bacaan kita tadi, Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21. Adalah Sifra dan Pua, dua bidan yang nama-namanya disebut dalam cerita ini. Oleh Raja Mesir ketika itu mereka diperintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari perempuan-perempuan Israel. Alasan Raja Mesir menyuruh membunuh bayi laki-laki Israel ini adalah karena rasa takut. Raja dan pembesar-pembesar Mesir lainnya takut kalau jumlah orang Israel di Mesir semakin terus bertambah banyak dan kekuatan mereka menjadi hebat. Dan kalau jumlah mereka banyak,
itu akan sangat berbahaya bagi keamanan dan kenyamanan Mesir. Karena itu, pertambahan jumlah penduduk Israel harus dihentikan. Umat Israel tidak boleh bertambah banyak jumlahnya karena mereka akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk melawan Mesir. Dan cara untuk menghentikannya adalah dengan tidak membiarkan hidup bayi laki-laki yang terlahir dari perempuan-perempuan Israel. Tugas dan tanggung jawab menghentikan pertambahan jumlah laki-laki Israel ini dipercayakan kepada bidan-bidan di Mesir, termasuk Sifrah dan Pua. Nah, mestinya bidan Sifrah dan bidan Pua ini tunduk pada amanat sang raja, yaitu tidak membiarkan hidup bayi laki-laki Israel. Sebagai bidan yang menangani proses kelahiran, kedua bidan ini bisa melaksanakan perintah ini dengan mudah sekali. Mereka bisa membuat setiap bayi menjadi tidak bernafas, dan karena itu tidak berumur panjang alias meninggal dunia. Tetapi bacaan kita menyatakan bahwa ternyata mereka berdua tidak melakukan perintah sang raja. Mereka membiarkan bayi laki-laki Israel tetap hidup dan tidak membunuhnya. Ketika raja meminta pertanggungjawaban jawaban mereka, kedua bidan ini mengarang cerita bohong. Ini kata mereka, perempuan Ibrani atau Israel lebih kuat dari perempuan Mesir. Perempuan Ibrani sudah melahirkan sebelum bidan datang. Begitu pembelaan diri mereka berdua. Nah, jelas ini adalah satu kebohongan. Alasan mengapa bayi laki-laki Israel tetap hidup bukanlah karena bayi itu sudah lahir sebelum bidan datang. Alasan yang benar adalah karena mereka takut akan Allah. Ayat 17 dari bacaan kita tadi. Dua bidan itu, Sifra dan Pua, takut pada Allah. Dan mereka mengarang kebohongan karena mereka takut akan Allah. Inilah yang luar biasa pada dua perempuan ini. Mereka berani menegakkan kebenaran sekalipun ada ancaman dari raja yang ditegakkan. Dari raja Mesir yang berkuasa itu. Mengapa kita katakan bahwa yang ditegakkan oleh dua perempuan ini sebagai suatu kebenaran, sebagai suatu hal yang benar? Ya, karena sebagai bidan, maka tugas dan tanggung jawab mereka adalah untuk membantu perempuan yang melahirkan supaya bayinya lahir dengan selamat ke dalam dunia ini. Itu tanggung jawab pekerjaan seorang bidan. Jelas tanggung jawab bidan bukanlah untuk mengakhiri hidup seorang bayi, tetapi sebaliknya untuk membuat bayi itu bisa bertahan hidup. Nah, kalau mereka menuruti perintah raja, itu berarti mereka tidak bekerja sesuai dengan panggilan dan tanggung jawab kebidanan mereka. Kalau mereka menuruti perintah raja, itu berarti mereka tidak bekerja sesuai dengan bidang dan keahlian mereka yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tugas bidan adalah
membuat bayi bisa hidup baik dan sehat, bukan untuk membuat bayi itu menjadi tidak bernafas dan mati. Nah, saudara-saudaraku, mari kita tepuk tangan, kita acungkan jempol untuk kedua bidan ini, sebab mereka kokoh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan hakikat pekerjaan mereka. Mereka lebih memilih untuk menegakkan kebenaran ketimbang melaksanakan perintah yang menginjak-injak kebenaran. Inilah juga alasan mengapa mereka diberkati Tuhan, yaitu karena mereka lebih mengedepankan sikap takut akan Tuhan daripada menuruti perintah yang tidak benar dari raja. Perintah untuk berbuat jahat terhadap bayi-bayi yang tidak berdosa. Saudara-saudaraku, adanya klinik-klinik pengguguran kandungan yang sering diwartakan di media-media semestinya belajar dari sikap dua bidan ini, Shifra dan Puah. Tugas dan tanggung jawab petugas kesehatan di bidang persalinan adalah untuk memberi kemungkinan sebesar-besarnya bagi kehidupan bayi atau janin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang perlu kita garis bawahi dari cerita tentang Shifra dan Puah dalam bacaan kita tadi. Tuhan tidak memberkati kedua bidan ini karena mereka berbohong, tetapi Tuhan memberkati mereka karena mereka menegakkan kebenaran. Mereka telah menunjukkan sikap bahwa kalau mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang melawan kebenaran, mereka berani menentang pemerintah, sekaligus berani menantang perintah dari sang raja itu. Dan sebaliknya, mereka lebih memilih untuk tetap berpijak di atas kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran dan kehendak Allah. Kebenaran yang berpihak kepada Allah. Kebenaran yang menaati Allah. Kebenaran yang sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, Shifra dan Puah mengajarkan kepada kita bahwa kalau suatu waktu kita diperintahkan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, maka kita harus lebih memilih mendengar Tuhan daripada mendengar perintah manusia. Rasul-rasul yang dimotori oleh Petrus memberi jawaban yang sama ketika mereka dilarang manusia untuk melaksanakan tugas dan panggilan kerasulan mereka. Begitu kata para rasul, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang sudah kita baca tadi sebagai nas pembimbing. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang disayangi Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini. Bulan Januari sebagai bulan tahun baru sudah kita jalani dan lewati. Hidup kita terus berlanjut dengan semua rutinitasnya, dengan pekerjaan kita selanjutnya, dengan kehidupan yang harus kita lakukan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan jemaat, di kantor bagi mereka yang bekerja di kantor. Bisa saja saudara-saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari,
ada saatnya kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita harus memilih antara melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Bila kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, maka pilihan kita hendaknya didasarkan pada pertimbangan. Apakah keputusan berada dalam bingkai ketaatan atau kesetiaan kita kepada Tuhan atau tidak? Apakah alasan pilihan kita adalah karena kita mau setia kepada Tuhan atau karena kita takut kepada manusia? Tuhan Yesus memberi contoh yang baik sekali tentang ini. Pada momen penderitaannya di Getsemani, ia berdoa dengan antara lain mengatakan kepada Bapa di sorga, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Saudara-saudaraku, kiranya kita semua diberikan keberanian untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada Tuhan. Kiranya kita diberikan hikmat untuk selalu berpihak kepada Tuhan dalam kebenarannya dan selalu mengatakan yang benar dan memilih yang baik dan mentaati perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Tuhan kiranya mengaruniakan Roh Kudus kepada kita supaya kita berani mengambil keputusan yang berpihak kepada Tuhan. Terpujilah Kristus dengan hikmatnya kepada kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang selalu hadir menjumpai kami dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami sungguh bersuka cita sampai saat ini. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu untuk banyak hal yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh memasuki minggu pertama di bulan yang kedua di tahun 2021 ini karena kasih dan anugerah-Mu serta berkat-Mu bagi kami semua untuk kami jalani dengan segala situasi dan resiko yang kami hadapi, teristimewa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Engkau selalu menjaga, menolong, memberkati kami dengan usaha kami untuk memberantas COVID-19 itu, yang adalah penyakit sampar yang membahayakan bagi kami jemaat di sini, bagi bangsa dan bagi dunia ini. Kami percaya dengan usaha dari pemerintah kami, dengan vaksin yang ada, yang disiapkan oleh pemerintah,
semua itu akan memutus rantai penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya kami selalu hanya mengandalkan Engkau di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, serta harapan-harapan kami untuk kehidupan yang lebih baik di hari esok, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat di mana kami ada dan berada, di mana Engkau tempatkan kami, dalam kerja kami, di rumah, di luar rumah, di mana saja ya Tuhan. Kiranya Engkau bersama-sama dan menolong jemaat kami ini untuk selalu berada di dalam pengawasan kasih setia-Mu, untuk kehidupan jemaat kami, untuk ketua jemaat, badan pekerja harian majelis jemaat, bersama dengan keluarga mereka masing-masing, untuk mengelola, menata pelayanan jemaat-Mu di sini, agar semua dapat berjalan dengan baik, dan kami boleh mengambil bagian sebagai persekutuan jemaat untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendorong ke arah yang lebih baik. Ada kritik untuk lebih baik dalam membangun persekutuan jemaat ini. Bersama-sama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau dalam proses penyembuhan di rumah mereka masing-masing. Engkau menjaga, memelihara mereka. Bagi janda, yatim piatu, duda, orang tua lanjut usia di mana saja mereka berada. Oma opa kami, baik yang berada bersama-sama dengan kami, yang ada di jemaat sini, di rumah kami, atau jauh terpisah dengan kami di kampung halaman kami masing-masing, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka, agar mereka boleh merasakan sentuhan kasih-Mu melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagi oma opa bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, kiranya mereka boleh berbahagia dalam kebersamaan mereka. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dengan kerja dan semua hal yang mereka lakukan untuk bangsa ini, agar semua dapat berjalan dengan baik karena kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Agar kami sebagai rakyat boleh merasakan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi, politik, keamanan, di tengah-tengah kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat dan sebagai pengikut-Mu yang ada di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kami boleh saling peduli satu dengan yang lain, bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Kami berdoa untuk banyak hal di tengah-tengah kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat. Untuk kerinduan kami semua juga untuk mendapatkan dana agar dapat membayar tanah yang ada di depan gereja ini menjadi milik warga jemaat Gemis Depok ini. Berkati kami semua, anggota jemaat, persekutuan jemaat, anak-anak dan cucu-cucu kami, dengan kerinduan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Bagi anak-anak, dari yang dewasa sampai ke yang terkecil di tengah-tengah persekutuan ini, yang belajar dari tingkat perguruan tinggi sampai ke tingkat taman kanak-kanak dan playgroup. Kiranya Engkau menyertai mereka semua agar mereka dapat belajar dengan baik, baik dari rumah secara virtual, agar mereka tidak bosan,
dan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang akan mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja, Engkau memberkati mereka terus-menerus dengan semua hal yang dibutuhkan. Kesehatan dan kekuatan kiranya menjadi bagian kami semua dalam menjalani tanggung jawab kami masing-masing sebagai persekutuan jemaat, sebagai keluarga, pribadi lepas pribadi di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Terima kasih banyak ya Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh dikuatkan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu untuk mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap dalam mengambil keputusan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang selalu mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan bangkit berdiri dan kita lakukan bersama-sama Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2, Tuhan pimpin anak-Mu. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan tetaplah terus di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin.
rencana